Mungkin kalian udah familiar sama sebutan antihero. Nah, menurut Oxford University Press, singkatnya antihero adalah protagonis utama dalam cerita yang tindakannya tidak mencerminkan sifat, sikap, dan perilaku pahlawan pada umumnya. Tapi untuk ngerti lebih dalam kenapa bisa ada kategori antihero dalam sebuah cerita, kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown perjalanan kisah antihero film karya Stephen Chow, yaitu Kung Fu Hustle. Balik lagi dengan gue Nandika, and welcome to Kinshir Breakdown. Di film Kung Fu Hustle sendiri diperkenalkan dengan dunia yang sangat sempurna untuk para villain atau para penjahat. Kritik soal isu kesenjangan sosial menyinggung yang si kaya akan semakin kaya dan yang si miskin akan semakin miskin. Oke, digambarkan di awal film bahwa untuk berjaya di dunia ini nih, di dunianya si Kung Fu Hustle, kita nih sebagai manusia itu selalu dipaksa untuk menjadi jahat. Beberapa kali perjelas dengan setiap tindakan baik akan dihukum dengan hal buruk. Di film-film ini nih, orang-orang sukses adalah para pembohong, licik, dan jahat. Sementara orang yang baik untuk melindungi sesama selalu berakhir dengan penderitaan. Contohnya nih ya, Tyler, Kuli, terus Donat selalu berjuang melawan kejahatan sampai akhirnya dia harus gugur di tengah-tengah film. Itu memicu paman dan ibu kosnya melarang mereka semua untuk bertarung lagi karena mereka itu punya latar belakang buruk, kehilangan anaknya. Dari situlah datang seorang karakter utama bernama Sing yang diperankan oleh Stephen Chow sendiri. Seorang yang lembut, baik, seketika akan menjadi seorang yang jahat. Sing sendiri adalah the fallen hero. Dari buku 16 Master Villain Archetype, archetype fallen heroes digambarkan sebagai salah satu jenis struktur naratif perjalanan kisah suatu karakter yang mengalami perubahan moral dari awalnya baik menjadi buruk. Dan biasanya hal tersebut dipicu oleh sebuah tragedi. Di 2/3 film, Sing mengalami perjalanan kisah sebagai the fallen hero secara sempurna. Sing berpotensi untuk jadi sosok pahlawan. Ia idealis, pemberani, dan selalu mementingkan orang lain. Sampai di suatu titik idealismenya itu mulai luntur dan menjadi pemicu kejadian buruk yang terjadi padanya. Itu merubah sudut pandang Sing secara total. Polemik kompleksitas yang terjadi dalam film itu adalah kejeniusan Stephen Chow yang bisa bikin kita ngerti kenapa di dunia Kung Fu Hustle orang jahat merajalela dan sebagian orang baik bungkam dan lebih parahnya lagi nih berpura-pura untuk jahat. Karena itu Sing termotivasi untuk jadi sosok yang egois, tapi sayangnya dia malah nggak mampu untuk jadi sosok yang jahat. Karena di lubuk hati dia nih, aslinya dia adalah orang baik gitu. Iya, dia mencuri, melukai orang, dia udah berbuat jahat banyak. Lama-lama dia sadar bahwa nggak bisa dikalahin gitu orang yang baik sebenarnya gitu. Oke, sikap ini menggambarkan konflik internal di dalam diri Sing. Kepercayaannya tentang tindakan jahat itu diperlukan untuk bertahan hidup yang selalu bertentangan dengan keteguhan moralnya di masa lalu serta keinginan di lubuk hatinya untuk jadi sosok pahlawan. Ada sebuah proses di mana lingkungan membuat dirinya sebagai orang yang benar-benar jahat untuk survive di dunia Kung Fu Hustle ini. Di satu titik di dalam film, Sing harus dihadapkan dengan pilihan antara menghabisi bapak ibu kos atau manusia kodok, memihak dua orang baik atau geng kapak, menjadi pahlawan atau penjahat. Meski sempat ragu, tapi akhirnya ia pun memilih apa yang dari dulu sudah ditakdirkan kepadanya, yaitu menjadi pahlawan yang pernah berbuat kejahatan tanpa benar-benar memiliki niat untuk jadi jahat gitu. Yang terjatuh sebagai the fallen hero yang tadi gue bahas, tapi mampu bangkit untuk jadi baik lagi. Lalu di sisa cerita, Sing mendapatkan redemption arc-nya atau penebusan atas segala tindakan bodohnya dulu waktu mencoba jadi orang jahat. Sing mampu mengalahkan sang penjahat utama dari pihak geng kapak dan jadi penyelamat warga kandang babi. Weh, tepuk tangan dulu buat Sing. Dari perjalanan kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa Stephen Chow ini berhasil mendesain dengan sempurna karakter Sing sebagai antihero yang ikonik, kompleks dan sangat menarik untuk diikuti. Terbukti nih sampai sekarang gempuran film superhero sana sini, mau DC, Marvel, apapun, Sing tetap jadi karakter antihero yang sangat menonjol dan memorable banget nih. Terus cara dia develop karakternya tuh Stephen Chow apalagi ya dengan keseriusannya yang dikomedikan itu ikonik banget menurut gue. Gue suka banget karakter Sing ini nih. Nah, next kira-kira Kinshir nih mau breakdown apa lagi nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian breakdown kali ini bersama gue Nandika. See you and have a nice day.